itu urusanku. Urusanmu? Kamu memang sampai-sampai kamu jual tanah Rejo, kamu jual kebun Bu Ajo, kamu bujuk mereka supaya mau dijualkan olehmu. Lalu duitnya cuma kamu bagi separuh. Lantas kemana yang lainnya? Kalau tidak kamu pergunakan untuk memanjakan sendiri. Loh, alah kalau soal tanah mereka itu bukan urusanmu, Bune. Ya memang, betul, bener, kamu bener Pak, dan kamu memang bener. Kalau duit hasil penjualan tanah kamu pergunakan untuk memanjakan si Denny. Duit dari mana buat beli gamelan itu? Duit dari mana buat beli seperangkat halo-halo itu? Dari mana? Itu sih urusan lelaki. Nah, kalau urusan perempuan itu ya cuma di dapur, di ranjang. Bukan masalah gamelan karo halo-halo kuwi. Walah, sampai-sampai kupingmu buntet sama suara-suara orang desa. Ya apa tidak? Bune. So idih ya. Sinden itu lahir di desa ini. Dia milik desa Watu Gundul ini toh. Apa kamu itu tidak sadar bila dia itu sudah merupakan kewajiban kita buat menghidupkan, menjaga dan memelihara. Dia itu milik desa ini satu-satunya loh, Bune. Iya. Hingga kamu lupa sama anak istrimu ya toh? Ubiang-ubiang kesana kemari sampai kamu tidak ingat rumah, tidak ingat sama orang-orang desa. Ini Bu Ketua, tidak Bu ingat Ketua. bahwa kamu itu lurah. Kalau aku sih udah merasa berubah ya. Ya, malum lah kalau itu maumu. Pak Emang sutradara aku kita. malu. Disangkanya apa? Aku Bener terus loh, pasrah Pak begitu sutradara. saja. Oh tidak Pak. Nah, itu memang bagus. Udah, sekarang aku ulangi lagi. Sinden itu atau istri dan anak-anakmu? Aku itu udah gede, udah tua. Aku bukan bocah ingusan, Bune. Ya udah, kalau kamu memang bukan bocah, aku minta cerai. Ngintip. Jadi itu yang kamu. Itu ya unek-unek kamu. Memang, dan itu sudah kurancang. Ah, aku memang sudah tahu, Bune. Belum makan. Apa kamu kira aku itu tidak sanggup buat bayar tuntutanmu? Jangan dikira nih dompetmu kuandel, Bune. Aku tidak minta kamu bisa bayar tuntutanku. Lantas apa yang kamu mau? Kamu kepengin rumah ini? Silakan bawa. Atau kepengin perhiasan yang ada di lemari itu? Bawa sana, bawa kok. Apalagi? Oh, kamu pikir aku gampangan? Memang udah buntet untukmu itu, Pak E. Kamu tidak ngerti aku punya kemauan untuk membeberkan kebusukanmu itu sama Pak Camat. Kamu pikir apa aku tidak bisa mengadu sama Pak Bupati? Rekam sendiri yo. Aku bisa bayar wartawan biar kebesekanmu itu ditulis di koran. Jelas. Kamu itu ngantor, Bune. Udah kok. Kalau kamu mau nuntut, kamu ya nuntut saja di tengah dia. Enggak usah koran-koran. Enggak perlu juga sama bupati segala macam. Kamu itu lucu, Bune. Gusti Allah, kamu bener Pak. Gimana tidak mau nganggap enteng? Kamu Jaga pikir janin ibu kita ya. Pak E? Baik, saya pikir saya pun berani. Tunggu saja tanggal mainnya. Bune. Kalau perlu malah sekaligus Pak Gubernur bawa ke sini. Atau numpang sebentar lewat radio. Jadi kamu nantang rupanya. Baik, Jam nanti kalau orang-orang desa ini rame-rame untuk kamu, jangan keder kamu Pak E. Kalau nanti terjadi sesuatu dengan si Denny itu, jangan mengerut nyalimu. Atam. Iya, tunggu saja Pak E. Lihat nanti. Oh, yo, nyanyi itu. Terserah kau bilang apa kepada Ya terserah. Annyeonghaseyo. Kamu kok tinggal wae, Pak. Sini. Ini mau Pak Lurah. Rupanya saya kedatangan tamu istimewa ini. Istimewa. Saya istimewa. Wartawan dari mana? Pak. Foto saya dari Pak. Dari mana, Mbak? Iya.
Wah, kalau begitu saudara ini datang pada alamat yang tepat. Oh, saya ini orang yang berkompeten soal sinden itu. Mbak wartawan, dia itu memang hebat loh. Sudah sepatutnya bila harus dimuat khusus di majalah Bonafit Saudara ini. Kalau perlu dimuat untuk satu terbitan istimewa. Semuanya pokoknya isinya tentang sinden. Gitu, Mbak wartawan. Bagus Pak. Sekarang itu kita sudah jadi bisnis. Rumah apa ayo? Jik. Saudara ini ternyata peka sekali loh. Wah, tidak eman-eman orang dia wartawan. Apa yang bisa saya berikan kepada saudara Mbak wartawan ini? Iya. Saya paling senangnya itu saya sampai lupa. Kita malah belum kenalan. Tiwas tidak ini kawan-kawan, ini nama birokrasi saya itu benturan data sembada. Kok enggak? Wah iya pinter Dik. Namanya pinter. Nama desanya tidak usah disebutin ya Mbak wartawan. Itu bukan kita. Di samping saya ini ada cari saya namanya Genjik. Iya. Panjang. Ora apa-apa. Wartawan lho, Dik. Anak nabi. Ini Mbak wartawan. Ini. Lah kalau itu yang suka cungar-cungir itu namanya sayuran. Alias sayuran. Tapi ini Mbak wartawan dia itu salah satu pamong saya gitu. Oh, jadi virus ini banyak kayu kan banten loh Pak. Berat. Dia Mbak wartawan. Kok mesti dorong. Nasib kowe kuno. Pasien hitam Mbak wartawan. Oh alah, ini yang namanya kode etik. Pak, fakta memang harus diungkap secara objektif. Meskipun bisa dibikin-bikin. Pak, ya toh Mas, Mbak. Wah, iya. Saya pikir kau aku iso metu Pak Kadang. Iki jenenge apa kok? Sebenarnya guys. Nek ra iso metu. Sebenarnya. Oh, ya. Ini tentu saja pengaruhnya. Kenapa biasanya tidak saja melahirkan sinden besar? 안녕하세요. Saya unik ya. Genjik, tolong dijawab pertanyaan saudara Mbak wartawan itu. Bagaimana aku mengelola si semi? Tapi tidak wajib. Jangan coba-coba dikurangi. Kalau perlu malah berbunga-bunga biar tambah gagah. JJ Pak Lurah. Dengerin ya Mbak. Bagai air jatuh di perlimbahan. Gak pisau bertemu gagal. Desa ini ya Mbak wartawan. Sejak zaman moyang kami sudah tumbuh sama sinden.
Itu wartawan. Tulis. Jek. Coba kasih saudara Mbak wartawan ini apa ya namanya? Oh, susah. Mbak Intan. Hijau. Bahasa Inggrisnya hijau. Pokoknya yang paling mahal. Harganya 1.500. Paling mahal. Mas, pokoknya mahal tuh. Anggap aja mahal. Mbak wartawan, lanjutkan lagi penilaianmu itu. Pokoknya jangan berikut. Lanjutkan saja. Dalam hidup seorang sinden, seperti Pak Lurah, selayaknya bila harus berkorban materi maupun waktu, betul toh Pak? Wah iya betul sekali itu. Sebab itu demi kebesaran sebuah desa dan sekaligus demi identitas budaya kita dan nilai serta semangat nasionalisme kita, Pak Lurah. Tulis lagi itu. Mbak wartawan tulis itu. Iya. Pokoknya saya setuju, Mbak. Ya, saya setuju. Maksudnya itu, saya setuju. Pokoknya jangan sampai tercecer sedikit pun. Ya, Aku juga mau setuju. bagaimana Sari? Kamu mestinya harus setuju, ya, dan harus setuju. Kamu juga 171%, Pak. Memang kok Mbak, sudah selayaknya begitu. Tapi Ingat. Ini mau masuk koran, tidak perlu tetapi. pokoknya saya setuju deh Mbak. Nanti ditulis ya Mbak ya. Oh, siap. Mbak wartawan, sebagai seorang wartawan, apa pendapat Mbak wartawan ini tentang ketenaran sinden yang saya seru itu? Beginilah Pak Lurah. Pendapat saya loh ini ya. Oh iya. Tulis Pak, ditulis. Oh iya. Saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Lurah adalah sesuatu yang sangat luhur. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh orang seperti Bapak. Dan menurut saya ya Pak ya, itu semacam apa ya? Panggilan. Istilahnya. Jadi Panggilan itu panggilan tulus dan tanpa pamrih. Pak Lurah. Iya, gimana? Coba ditulis. Oh iya, pasti saya tulis. Memang benar Mbak wartawan ini. 3 kali sinden saya itu menang dalam kejuaraan tingkat kabupaten dan 2 kali tingkat provinsi. Dan yang ini hendak direncanakan adalah tingkat nasional, begitu Mbak wartawan. internasional. Bagaimana menurut pendapatmu Mbak? Tulis ya Pak Lurah. Siap. Tulis. Saya bisa bersama memastikan Anggota itu Pak Jolani. nasional. Sebenarnya tidak sebenarnya tapi justru bagaimana prestasi sinden telah mendapatkan kepercayaan dari warga bangsa kita Indonesia. Sudah tulis, Pak, tulis Sudah ini tak tulis. Awas jangan sampai selesai kan. Oh, semuanya. Loh, nyun sewu Pak Lurah. Lah kok wartawannya jadi Pak Lurah ya? Nyun sewu Pak Lurah. Oh iya. Ini piye sing goblok sapa ya? Aku sih nulis yo. Aku terkejut. Oh iya Mbak. Iya Mbak wartawan. Sudah terasa ya. Aku terkejut. Tapi Mbak wartawan ini itu kan enggak apa-apa ya. Sesekali wartawan itu diwawancarai. Siapa tahu malah jadi bumbu menarik buat beritanya. Itu namanya bumbu etik jurnalistik. Iya toh Mbak. Buat dalam mutu. Oh, jadi sekarang itu wartawan malah cari orang supaya diwawancarai loh. Wah hebat itu yuk, hebat itu Pak Lurah. Wartawan bisa jadi hebat itu. Oh loh iya. Jurnalistik. Maaf Mbak wartawan. Bawahan saya itu memang suka guyon. Iya. Panjang kayak tulisan belak. Tapi gini Mbak wartawan, pokoknya tidak perlu ditulis ya. Pokoknya tidak perlu ditulis. Hitung-hitung buat selingan. Oh iya. Nah, ini kebetulan
kebetulan perkenalkan Mbak wartawan. Inilah sinden. Inilah sinden yang menggambarkan itu. Semi. Ini loh, Mbak wartawan yang hendak menulis kamu di koran nanti. Wah, itu artinya kamu memang sudah bonafit sampai jauh-jauh ada wartawan datang kemari. Selamat. Berdiri dong. Nama saya Tinjannya belum sebelum. Nama saya Sumi. Sinden masyhur dari desa Watu Gundul, Asuhan Raden Lurah Tanpa Simbostu. 8 kali menang di tingkat kecamatan, 3 kali menang di tingkat kabupaten, terus 3 kali menang di tingkat provinsi. Wah, itu begitulah kenyataannya Mbak wartawan. Pokoknya sumber berita yang lengkap. Bukankah begitu Genjik? Ada Genjik Sawi? Ayo bilang ya. 1, 2, 3. Iya Pak Lurah. Iya Pak wartawan. Subhanallah, bagus-bagus. Benar Pak ini Pak. Yang dari tadi direkam. Mbak Yu telah memperoleh rumah besar sebagai sinden. Dan dalam hal ini, apa resep Mbak Yu langsung bisa keluar? Semi. Iya Mbak Yu. Semi. Oh, aku ya. Kalau kamu ngomong sama Mbak wartawan tuh harus konsisten loh. Asisten ya Mbak Yu. Yang runtut. Bukankah aku sudah kasih kamu briefing buat menghadapi wartawan? Asik Pak Lurah. Wah, sip. Oke, resep saya ya Mbak. Ditulis ya. Iya, tak tulis nih Mbak. Itu bangun pagi teratur. Habis itu minum susu. Susu apa Mbak? Susu delik. Nah, itu tahu. Habis itu juga mengunyah kencur dan aja pakai bilis. Jangan yang itu yang dijawab Semi. Ayo. Iya salah. Ayo pakai saja teks yang untuk pelatihan dulu. Pak Lurah. Iya. Maksudnya apa itu Pak? anu Mbak wartawan supaya wawancaranya itu lebih lancar dan sistematik. Sistematik loh, bukan sistematika. Iya.